Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Apa kabar anak-anak solih-solihah di rumah? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Pada kesempatan kali ini bersama Bu Emil, guru agama Islam dari SD Cikal Surabaya, tetap berada dalam program yang paling seru, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam sekolah dasar untuk kelas 1, Ibu akan mengajak anak-anak berwudu terlebih dahulu supaya makin giat dan makin semangat belajarnya. Sambil menunggu anak-anak mengambil air wudu, Ibu mengajak anak-anak bersolawat terlebih dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad dawaji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad dawaji. Atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Anak-anak solih-solihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Beliau adalah teladan terbaik dalam segala aspek. Rasulullah bersabda, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik, kalimat yang baik adalah sedekah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini bersama Bu Emil kita akan belajar bersama salah satu kalimat thayyibah yang biasa kita ucapkan sehari-hari, yaitu kalimat basmalah dan surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Tanganku ada dua, yang kanan dan yang kiri. Angkat dua-duanya dan tundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang salih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau target pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, anak-anak akan terbiasa mengucapkan basmalah sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, anak-anak akan mampu melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu memahami isi pokok surah Al-Fatihah. Sudah nggak sabar? Nah, kita bernyanyi dulu ya. Magic song, ucapkan Bismillah. Yuk ikuti Bu Emil bersama-sama. Before doing something, don't forget to say Bismillah. Before you eat and drink, don't forget to say Bismillah. Allah akan senang, Allah pasti sayang jika kita istiqomah. Allah akan senang, Allah pasti sayang, mari ucapkan Bismillah. Bismillah dengan nama Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillah sebelum memulai setiap kegiatan. Nah, dari lagu tadi anak-anak sepertinya sudah familiar ya dengan apa itu kalimat basmalah.
Yuk kita simak. Nah, apa itu kalimat basmalah? Tadi yang kita nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalimat basmalah. Apa artinya kalimat basmalah? Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kemudian kalimat basmalah ini sangat dianjurkan membacanya untuk memulai setiap kegiatan. Kenapa? Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, senantiasa akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk simak, Ibu punya puppet show sederhana. Assalamualaikum, Alef. Waalaikumsalam, Ma. Kamu sudah siap berangkat ke sekolah? Siap, Mam. I'm ready. Mama masak apa pagi ini? Wah, Mama masakan kesukaan Alef. Ada daging, ada telur, ada kentang goreng, ada sayur mayur. I like it, Mom. Okay, let's have a breakfast. Okay, Mom. Alef, what happened with you? Mom, aku batuk. Nah, Alef, apakah kamu sebelum makan tadi sudah baca bismillah dan berdoa? Astagfirullahaladzim, aku lupa, Ma. Nah, makanya Alef sebelum makan, sebelum minum, sebelum ngapa-ngapain, jangan lupa baca bismillah. Oh, why should we always say bismillah, Mom? Kenapa kita harus selalu baca bismillah, Mom? Alef, when you say bismillah, Allah will put barakah in all what you do. Kalau Alef selalu baca bismillah, Allah akan selalu memberikan keberkahan di sepanjang kegiatan yang Alef lakukan. I want it. Oke, kalau gitu Alef jangan lupa ya baca bismillah setiap saat. Oke, thank you, Mam. Alef berangkat sekolah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mami. Nah, anak-anakku, dari kisah Papet tadi, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Nah, betul. Because when you say bismillah, Allah will put barakah in all what you do. Ya, Allah akan memberikan keberkahan di sepanjang kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, Ibu punya video. Sebelum itu, udah nggak sabar, nanti kita tonton setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bu Emi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Al-Haya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Al-Haya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya.
Anak-anakku dirahmati Allah, kembali bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, siapa yang udah nggak sabar nonton video Omar dan Hana? Yuk kita simak masing-masing. Tapi Bu Emil lupa. Tadi Bu Emil sudah bikin. Nah, ini adalah mahkota Bismillah. Karena Bu Emil sudah berhasil sebelum melakukan kegiatan baca Bismillah dulu. Nanti anak-anak juga bisa bikin sendiri di rumah ya. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Jangan lupa diingat apa pesan dari video ini. Oke? Are you ready guys? Let's go. Faris. Whoa, whoa. Ah. Ow. Huh. I'll never get across. Huh. Faris, remember what Miss Laila told us? Huh? Good. Remember, before we begin, we say Bismillahirrahmanirrahim. Everything is easier when we say Bismillah. Oh, whoa! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faris, you did it, buddy. Wow! Well done, Faris. Huh? Alhamdulillah. Tadi gimana anak-anak videonya? Seru ya? Tadi si Faris sebelum baca Bismillah dia kesulitan menghadapi tantangan. Tapi setelah dia baca Bismillah, everything is easier when we say Bismillah. Semua jadi mudah jika sebut Bismillah. Jadi kalau mau dimudahkan segala urusannya, jangan lupa baca Bismillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau gitu kapan aja sih Bu kita baca Bismillah? Boleh kapan aja. Misalkan sebelum tidur, kemudian sebelum berenang, mau gambar-gambar baca Bismillah dulu, mau bersih-bersih baca Bismillah dulu. Nah, mau belajar, mau baca buku, baca Bismillah dulu ya. Mau masak juga baca Bismillah. Mau olahraga baca Bismillah. Mau makan pun juga baca Bismillah. Mau nyemil, mau nonton TV juga baca Bismillah. Mau jalan-jalan baca Bismillah juga. Dan mau main musik, mau bernyanyi, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah fun fact. Nah, fakta yang seru dari kalimat basmalah. Apa aja sih Bu keistimewaan kalimat basmalah? Kita lihat sama-sama ya. Nah, kalimat basmalah adalah pembukaan Al-Quran. Ya, semua surat dalam Al-Quran kalau kita buka semuanya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Kemudian Nabi Muhammad menulis surat kepada raja-raja diawali dengan kalimat basmalah. Dan Nabi Sulaiman juga menuliskan surat kepada Ratu Balkis yang isinya kalimat basmalah. Nah, kalimat basmalah bisa menjadi perlindungan dari setan ketika kita makan ataupun minum. Nah, basmalah juga pemula untuk ibadah sebelum wudhu, sebelum sholat, sebelum beribadah apapun awali dengan basmalah. Basmalah menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Jadi kalau anak-anak mau makan ayam, mau makan bebek, mau makan kambing, mau makan sapi, mau makan apapun, jangan lupa sembelihnya dengan baca basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak baca, daging hewan yang kita sembelih hukumnya haram. Nah, jadi istimewa banget ya kalimat Bismillah. Kemudian kalimat basmalah juga penghalang syaitan untuk membuka benda barang berharga. Kalau malam-malam masih punya makanan yang kebuka, jangan lupa tutup makanannya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setan tidak akan mampu membuka tutup tersebut kalau kita baca basmalah. Nah, next. Terus Bu, apa sih keutamaannya kalau kita rajin baca Bismillah? Manfaatnya buat kita apa? Nah, kita akan mendapatkan kemudahan, kita dapat pertolongan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah,
kita akan lebih tenang dan lebih bersemangat ketika melakukan suatu aktivitas. Nah, bernilai ibadah. Jadi kegiatan yang kita lakukan, kalau kita baca bismillah bernilai ibadah, kita juga akan mendapatkan pahala, dan membacanya bernilai sedekah. Masya Allah. Jadi jangan tanggung-tanggung, mulai sekarang ya, istiqomahkan, biasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu punya kuis, tapi jawabnya nanti. Ibu kasih pertanyaan dulu, nanti disimpan jawabannya, kita telepon ke SBO, nanti yang mau jawab boleh langsung dijawab. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu keutamaan membaca basmalah. Oke? Nah, nanti simpan dulu kuisnya, jangan lupa telepon di nomor interaktif SBO yang sudah muncul di layar kalian masing-masing. Baik anak-anakku, itu tadi adalah materi tentang kalimat basmalah. Sekarang kita lanjutkan materi tentang surah Al-Fatihah. Silakan anak-anak di rumah membuka Al-Quran di surat pertama, karena surah Al-Fatihah adalah surat ke-1 dalam urutan Al-Quran. Surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Nanti kita hitung sama-sama ya. Benar nggak sih surah Al-Fatihah ada 7 ayat? Kemudian surah Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Makanya Ibu kasih gambar kunci ya. Kalau nggak ada kunci, pintunya nggak bisa dibuka. Astagfirullahaladzim, jatuh. Nah, kemudian surah Al-Fatihah tergolong ke dalam surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, sudah siap? Kita akan melafalkan surah Al-Fatihah bersama-sama. Tapi setelah pariwara berikut, jangan lupa siapkan Al-Quran kalian. Yang tadi belum wudu, yuk ambil wudu. Nanti kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan Bu Emil. Sambil menunggu kalian berwudu, kita akan saksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini, new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama Guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan Belajar Bersama Guruku hanya di SBO TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Kembali lagi bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Gimana anak-anak, sudah berwudu? Oke, yang tadi mau jawab kuis atau mau bertanya, silahkan telepon di nomor 031 21 000 501. Sambil menunggu penelpon, kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah bersama Bu Emil dengan gerakan kinestetik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, mudah ya? Oke, sepertinya sudah ada penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Kita sapa sama-sama ya. Assalamualaikum. Anak salih salihah, dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum. Anak salih salihah, belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa anak solih? Halo. Ya, halo nak. Dengan siapa? Di mana? Kirana. Kirana, di mana Kirana? Belajar dari rumah bersama guruku. Masya Allah, mantap. Kirana dari sekolah mana? SDN Sidatopo Wetan 4. SDN Sidatopo. Oke, Kirana mau jawab kuis atau mau bertanya sama ibu? Halo Kirana. Halo. Iya sayang. Mau jawab kuis. Mau jawab kuis, tadi masih ingat nggak ya pertanyaannya? Ibu ulang sekali lagi ya. Sebutkan apa sih keistimewaan kalau kita rajin baca Mau basmalah? jawab kuis. Iya, Bu. Ibu ulang sekali lagi pertanyaannya ya. Iya, Bu. Kirana tahu nggak sih apa manfaat kalau kita rajin baca bismillah sebelum memulai kegiatan? Jawabannya apa ya? Kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Ada lagi nggak ya manfaatnya selain mendapat pahala? Kita akan merasakan kebahagiaan. Oh, luar biasa. Good job. Ada lagi? Hati kita akan menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Oh, akan terjaga di hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Ada lagi? Kita akan memperoleh keberkahan dalam hidup, Masya Allah. Ada lagi? serta membuat hati menjadi tenang. Masya Allah, luar biasa. Kirana berarti menyimak sekali ya pelajaran dari awal hingga akhir. Good job Kirana, 100, luar biasa. Terima kasih ya sudah memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang manfaat membaca kalimat basmalah. Assalamualaikum Kirana. Oke anak-anak, kita lanjutkan tentang isi pokok surah Al-Fatihah. Kita akan menyanyikan senandung surah Al-Fatihah. Jadi semua isi pokok dari ayat 1 sampai ayat ke-7 sudah ada dalam lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama Bu Emil ya. 1, 2, 3. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau karuniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, lagunya seru ya. Jadi nanti kalau lupa apa isi pokok surat Al-Fatihah, nyanyi aja Magic Song Senandung Al-Fatihah. Oke, sepertinya ada penelpon lagi. Kita sapa yuk. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Dengan saya.
Ya, siapa nak? Syanala. Siapa? Suaranya imut banget. Syanala. Kanara? Syanala. Syanala dari SD mana? Putat Gede 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Syanala atau mau jawab kuis lagi? Ya. Iya. Apa ya? Mau jawab kuis atau mau bertanya? Halo, Syanala? Syanala? Assalamualaikum. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Iya, kenapa dengan surah Al-Fatihah, nak? Tadi menghitung nggak ada berapa ayat? Keutamaan apa, Bu? Keutamaannya, Keutamaan baca. keutamaan baca surah Al-Fatihah. Oke, Ibu catat terlebih dahulu ya. Syanala bertanya, apa sih Bu keutamaannya surah Al-Fatihah? Oke, terima kasih Syanala. Jadi anak-anakku di rumah, keutamaan dari surah Al-Fatihah adalah banyak sekali. Karena isinya pun hampir mencakup. Kita lihat di sini jawaban dari Syanala. Nah, surah Al-Fatihah ini Syanala, keutamaannya adalah tentang penguatan iman. Jadi di 3 bait lagu, 3 baris lagu pertama atau di ayat 1 dan 2 kita akan penguatan akidah atau keimanan. Nah, kemudian di baris ke-4, 5 dan 6 nah, ada tentang ibadah. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi kalau kita selalu baca surah Al-Fatihah, insya Allah segala yang kita lakukan juga akan dimudahkan oleh Allah. Karena hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, bukan kepada Tuhan selain Allah. Kemudian Syanala di baris ke-7, 8, 9, 10, dan 11 ini adalah tentang pedoman atau jalan hidup. Jadi kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai Allah dan bukan jalan orang yang tersesat. Jadi kalau Syanala rajin membaca surah Al-Fatihah, insya Allah Allah akan selalu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Insya Allah Syanala tidak akan tersesat. Itu salah satu beberapa keutamaan surah Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita lanjutkan tadi. Ini kesimpulan surah Al-Fatihah. Tadi kesimpulan dari kalimat basmalah adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan sebelum memulai kegiatan apapun, ya. Kemudian harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa everything is easier when we say bismillah. Semua akan menjadi mudah kalau kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Nah, ini dia anak-anak. Ini tadi kesimpulan surah Al-Fatihah. Nah, Ibu punya challenges atau tantangan, tugas buat kita kalian di rumah. Nah, tugasnya gampang banget. Untuk tugas surah Al-Fatihah, tugasnya adalah mulai sekarang, anak-anak di rumah harus biasakan ucapkan bismillah sebelum melakukan sesuatu. Bisa ya, ini tantangan buat kalian di rumah. Kalau bisa, nah nanti bikin video pendek tentang kegiatan keseharian kalian membaca bismillah. Kemudian kalian bisa kirimkan ke guru kalian atau kalian juga bisa upload di sosmed orang tua kalian dengan hashtag bismillah yuk atau begin with bismillah. Kenapa? Bu Emil juga ajak anak-anak di rumah untuk berdakwah melalui sosial media. Jadi memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak yang lain. Kemudian untuk tugas Al-Fatihah di rumah, jangan lupa menghafal surah Al-Fatihah, bisa menonton video bersama Bu Emil tadi ya. Kemudian yang ketiga, kirimkan video hafalan terbaik surah Al-Fatihah kalian kepada guru kalian masing-masing. Oke anak-anak, kita akan berjumpa lagi dengan guru hebat lainnya. Oke. Nah, sebelum kita tutup program pada pagi hari ini, nggak terasa sudah 30 menit bersama Bu Emil, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.